Ini adalah jawaban untuk nomor 1, di mana soalnya adalah buat lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 16 dan parabola 1/4 x kuadrat, x lebih besar dari min 10, x lebih kecil dari 10. Caranya untuk pertama-tama membuat lingkaran, kita input x kuadrat plus y kuadrat sama 16 di bawah ini, di pojok kiri bawah, karena kami menggunakan aplikasi GeoGebra Classic 5. Caranya kita klik x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 16, habis itu kita tekan enter, maka otomatis terbentuklah sebuah lingkaran ini. Yang kedua, untuk membentuk parabola yang berwarna merah ini, caranya kita input 1/4 x kuadrat, minus 10 lebih kecil sama dengan, habis itu x lebih kecil sama dengan 10. Kita enterkan, maka akan terbentuk parabola yang berwarna merah ini. Untuk yang kedua, kita membuat garis singgung pada lingkaran yang menyinggung titik A. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu membuat sebuah titik cara berturut-turut x kuadrat plus a pada lingkaran dan titik B pada parabola. Caranya kita klik bilah nomor 2 yaitu titik baru, maka kita klik satu kali di lingkaran, maka akan terbentuk sebuah titik A. Kita lakukan hal yang sama dengan di parabola. Kita klik satu kali, maka akan terbentuk titik B. Pertanyaan selanjutnya, kita membuat garis singgung CD pada lingkaran dan garis singgung EF pada parabola. Pertama-tama kita buat garis singgung CD pada lingkaran. Caranya kita klik bilah nomor 1, 2, 3, 4. Kita klik bilah nomor 4. Kita cari yang garis singgung. Kita klik di titik A. Setelah itu kita klik di lingkaran, maka akan terbentuklah sebuah garis singgung. Untuk yang kedua itu adalah membuat garis singgung EF pada parabola. Caranya sama, kita klik bilah nomor 4. Habis itu kita pilih garis singgung, kita klik titik B dan juga kita klik parabolanya, maka akan terbentuklah sebuah garis singgung juga. Setelah itu kita menghilangkan garis singgung sehingga hanya nampak garis CD dan EF nya saja. Caranya yang pertama-tama kita buat titik baru, kita pilih bilah nomor 2, titik baru, kita letakkan satu titik di garis singgung lingkaran, maka akan terbentuk titik C. Yang kedua, kita klik lagi satu kali, maka akan terbentuk titik D. Untuk membuat garis antara C dengan D, kita pilih bilah nomor 3, kita pilih yang kedua, kita klik C, kita drag, tarik ke bawah sampai ke D, kita lepaskan, maka akan terbentuk sebuah ruas garis CD. Untuk yang kedua, kita membuat ruas garis EF pada garis singgung parabola. Kita gunakan cara yang sama, klik bilah nomor 2, kita buat titik baru, kita klik satu kali di garis singgung parabola, maka akan terbentuk sebuah titik E. Kita klik satu kali lagi, maka akan terbentuk titik F. Setelah itu kita buat ruas garis antara E dan F. Caranya kita pilih bilah nomor 3, kita pilih ruas garis di antara dua titik. Kita klik E, kita drag, kita tarik di bawah sampai titik F.
Lalu itu kita lepaskan, maka akan terbentuk ruas garis E dan F. Untuk soal selanjutnya, jangan tampilkan kedua garis singgung tersebut sehingga garis singgungnya hanya garis CD dan EF. Caranya, kita klik kanan di garis singgung parabola, kita pilih tampilkan objek, maka otomatis garis singgungnya akan hilang dan yang ditampilkan adalah hanya ruas garis CD saja. Kita lakukan hal yang sama di garis singgung parabola. Kita klik kanan, tampilkan objek, maka hanya ruas garis EF saja yang terbentuk. Untuk soal selanjutnya, hidupkan masing-masing animasi pada titik A dan B. Maka kedua garis singgung CD dan EF akan bergerak menyinggung masing-masing pada lintasan lingkaran dan parabola. Caranya, kita cari titik A, kita klik kanan, kita animasi dihidupkan, animasi hidup, kita klik, maka animasinya akan hidup sendiri. Belum. Setelah itu kita hidupkan animasi di titik B. Kita lakukan cara yang sama, kita klik kanan di titik B, animasi hidup, kita klik, maka animasinya akan hidup. Untuk yang nomor 2, ini adalah jawabannya. Dan untuk pertanyaannya adalah, buatlah parabola x kuadrat min x min 12, x lebih besar sama dengan min 4 dan x lebih kecil sama dengan 5. Buatlah suatu titik A pada parabola tersebut. Buatlah garis singgung pada parabola yang menyinggung titik A. Klik perintah kemiringan pada baris peralatan 8, maka akan terbentuk gradien atau kemiringan garis singgung tersebut. Hidupkan animasi pada titik A, maka titik A akan bergerak dan tunjukkan bahwa nilai gradien garis singgung M terletak pada interval X lebih besar sama dengan min 9 dan X lebih kecil sama dengan 9. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah membuat parabola. Caranya, kita input di sini, kita masukin x kuadrat min x min 12, x lebih besar sama dengan min 4 dan x lebih kecil sama dengan 5. Maka akan terbentuk parabola seperti yang ada di monitor yang warna hijau. Setelah itu, kita akan membuat suatu titik pada parabola tersebut dengan cara kita akan membuat titik A. Dengan cara kita pergi ke baris kedua yang ada di sini dan ada beberapa pilihan, kita pilih yang titik baru. Kita klik dan kita klik pada parabola dan akan terbentuk titik A. Setelah itu, kita akan membuat garis singgung parabola yang menyinggung titik A. Caranya, kita pergi ke bilah baris keempat dan kita pilih garis singgung. Terus kita klik di titik A dan kita klik juga di garis parabolanya. Maka akan muncul garis singgung ini yang panjang. Setelah itu, kita akan membuat kemiringan atau gradien. Kita pergi ke bilah baris ke-8 di sini dan kita pilih kemiringan. Setelah itu, kita pilih garis singgung ini. Kita klik di garis singgung, maka akan muncul kemiringan atau gradiennya di sini yang warna merah. Selanjutnya, kita diminta untuk menghidupkan animasi titik A. Caranya, kita arahkan kursor di titik A dan klik kanan. Terus kita hidupkan animasi, maka titik A-nya akan berjalan.
Untuk menunjukkan nilai gradien garis singgung M terletak pada interval X lebih besar sama dengan min 9, kita bisa lihat di sini. Terdapat kemiringannya min 9. Dan untuk yang X lebih kecil sama dengan 9, kita bisa lihat di kita bisa lihat di sini. Oke, terima kasih. Kita akan membuat segitiga. Yang pertama kita buka ikon poligon. Kita pilih yang vektor. Kita tulis seperti ini, kita tekan, kita tarik kembali sudut C dan ke sudut A. Di sini secara otomatis ada B1, A1, dan C1. Untuk kita membuat sudut C atau B, untuk membuat sudut B, kita klik ikon sudut, kita pilih sudut, terus kita tekan C ke B, terus ke A. Maka akan terbentuk sudut B. Sudut B terbentuk, maka kita akan membuat sudut D. Sudut D dengan cara kita klik ikon titik baru, kita klik, akan terbentuk bentuk titik D. Untuk kita membuat garis antara D ke A, kita menggunakan ikon garis, ruas garis dengan panjang yang tetap, atau kita memilih ruas garis di antara dua sudut. Saya memilih ruas garis di antara dua sudut, kita klik. Setelah itu kita klik ke D, terus tarik sampai ke A, sudut A. Maka akan terbentuk dua segitiga. Untuk kita bisa mengetahui atau membuat sudut antara D dengan B dan A dengan B itu memiliki sudut yang sama, ke D, terus tarik sampai ke A, sudut A. Maka akan terbentuk dua segitiga. Untuk kita bisa mengetahui atau membuat sudut antara D dengan B dan A dengan B itu memiliki sudut yang sama dengan cara kita membuat terlebih dahulu, kita mengklik ikon luncuran, terus kita pilih sisipan teks. Sisipan teks kita klik di sini, maka akan muncul teks ubah. Kita tulis sudut atau panjang CB, kita ketik CB sama dengan 33,73. Itu tergantung kita mau berapa, yang jelas kita klik di sini, terus kita tulis OK, maka akan terbentuk di sini CB sama dengan itu, CB itu panjangnya 33,73. Terus kita ingin ke antara D dengan B, kita klik antara, terus ada tulisan ubah, kita klik DB sama dengan, kita tulis 20 misalnya. Di sini saya memilih 20,8
Dan kalau teman-teman ingin mengubahnya itu tergantung kita mau. Tapi saya di sini memilih 20,85. Jadi kita klik OK. Maka terbentuk di sini DB sama dengan 20,85. Terus kita akan mengetik panjang A dengan B. Kita klik di sini. Akan muncul teks ubahnya. Itu kita tulis A B sama dengan 33,73. 20,85. Terus kita akan mengetik panjang A dengan B. Kita klik di sini. Akan muncul teks ubahnya. Itu kita tulis A B sama dengan 33,73. Kita klik OK. Maka AB panjangnya 33,73, dia sama dengan CB. C dengan B, A dengan B. Terus kita akan tulis sudut A ke B, ke C. Sudut A ke C, yaitu kita klik di sini, maka akan muncul teks. Kita tulis AC. AC sama dengan 20,85. Kita klik OK. Maka sudut segitiga ABC dan sudut AC itu terbentuk menjadi DB-nya panjangnya 20,85. Terus titik A ke B, AB 33,73 sama titik CB, C dengan B sama panjangnya dengan A titik B, dan DB sama panjangnya dengan A dengan C. Beginilah cara kita menentukan suatu segitiga menggunakan GeoGebra sehingga terbentuk sudut B itu terbentuk 9,74 derajat Celcius. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua.